Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah oke bosku semuanya, kali ini kita mau bahas sebuah laptop bisnis premium dari Asus yang punya benefit. Dia itu tipis, enteng, mewah, premium, punya layar OLED, tentunya pakai dapur pacu kekinian. Yaitu prosesor Intel Core Ultra 5 200 series yang punya standar sertifikasi ISO, yang artinya baterainya bisa seharian tanpa harus sering-sering ngecas. Inilah Asus ZenBook 14 OLED UX3405CA. Nah, laptop ini bro, dia itu punya 3 buah varian spek. Ada varian Ultra 5 yang kita bahas di bawah di angka 16-17 juta. Ada varian prosesor yang pakai Intel Core Ultra 9 pakai 285H dengan harga tertinggi di angka 25 jutaan rupiah. Dan kalau kita lihat sekilas, POV laptop ini yang pertama adalah karena dia itu punya body desain yang sangat mewah seperti ini. Teman kalau lihat bro ya, ini misalkan kalian temui laptop ini entah di ruang kerja, di ruang publik, hingga teman-teman pakai laptop ini untuk meeting sama klien, wah tampilannya itu benar-benar bikin orang-orang notice, wah laptopnya keren ya bro ya, tipis tapi mewahnya kayak mahalnya itu kerasa. Nah laptop ini kalau kita lihat full body materialnya itu dia dari bahan aluminium dan punya ketebalan cuma di angka 14,9 mm. Terus untuk bobotnya laptop ini hanya di angka 1,2 kg. Alhasil dari laptop yang dibuat Asus, kalau kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari, ini memang spesifiknya itu ditujukan sama segmen yang lebih mengerucut alias lebih kecil. Yang dimana buat teman-teman yang butuh mobilitas tinggi sampai-sampai semisal kalian dalam perjalanan harus mengerjakan tugas, nah laptop ini akan bisa menunjang banget kebutuhan teman-teman, terutama pakai software yang berat. Entah hanya sekedar membuka file, ataupun pas di jalan, teman-teman juga langsung deadline-nya itu langsung dikerjakan saat itu juga. Berikutnya, laptop ini dia punya bahan bagus bro, meskipun aluminium, dia pas dipegang tidak gampang fingerprint. Dan kalau kalian beli, laptop ini dia itu punya 2 buah bahan warna. Ada warna Wonder Blue atau bisa pilih warna Foggy Silver seperti yang kita bahas. Nah laptop ini kalau kita geser untuk penggunaan sehari-hari, menurut saya ini dia cukup mewah sekali. Laptopnya udah pakai layar OLED yang tentunya akan membuat tampilannya bening, dan layar ini juga punya fitur touchscreen. Nah dengan adanya fitur touchscreen, otomatis ini akan lebih mempermudah pekerjaan teman-teman. Semisal dalam satu kondisi kalian itu nemu sesuatu yang lagi kalian riset, kita tinggal typing aja di layar tanpa harus kita otak-atik touchpad ataupun kita pakai mouse external. Terus misal kita pakai laptop ini untuk kebutuhan meeting online, ini sekaligus saya rekam juga di kameranya bro ya. Nah di kamera laptop ini menurut saya dia udah cukup maksimal sekali. Kameranya terlihat bening, bisa berfungsi ganda, sekaligus kita bisa buat login pas baru mau masuk. Ada juga privacy tervisi di bagian atas, dan di bagian dalamnya dia itu punya fitur Windows Studio Effect. Kita bisa memaksimalkan auto framing ataupun eye contact hingga background effect, yang bisa banget untuk memaksimalkan kebutuhan kita untuk meeting online, ya entah ngajar ataupun sekedar kita meeting private sama klien kalian. Lanjut untuk penggunaan keyboard, menurut saya keyboardnya nyaman sekali, tidak berisik, plus ada juga fitur backlight. Semisal teman-teman ingin maksimalkan laptop ini untuk kebutuhan yang berat-berat, laptop ini juga punya settingan di dalam keyboard, yaitu settingan My Asus yang bisa kita tekan lewat shortcut tombol F12. Nah di dalam sini itu memiliki berbagai fitur dengan tampilan UI yang mudah dimengerti. Kemudian teman-teman juga bisa memaksimalkan lewat tampilan dari My Asus ini. Lanjut bro ya, kita geser ke bagian touchpad. Nah touchpadnya ini multifungsi, bisa sekaligus kita jadikan buat kalkulator. Dan di dalam touchpad ini dia itu punya fitur anti fingerprint, dan permukaannya kalau kita geser-geser dia itu punya fisik yang lebih halus dibandingkan sisi kiri maupun sisi kanan di luar touchpad. Kemudian kalau kita ngomongin soal audionya, ini udah jempolan banget, pakai Dolby Atmos. Misal kita dengerin musik volume 25%, nah itu udah kenceng bro, dan bassnya juga udah keluar. Lanjut di bagian I/O port, laptop ini cukup canggih karena dia punya colokan Thunderbolt 4 yang posisinya itu terbagi di sisi kiri kanan, dan masih juga punya port HDMI yang berfungsi untuk kebutuhan teman-teman buat presentasi. Untuk baterainya, karena laptop ini punya sertifikasi Evo Edition, dia itu bisa bertahan hingga 15 jam dan dikasih kapasitas gede di angka 75 hour. Lanjut untuk suhu maksimal laptop ini, misal kita keber yang berat-berat, meskipun dia pakai single fan, tapi suhunya sangat stabil, hanya mencapai di angka 47 derajat Celcius. Nah selain kita ngomong soal suhu, kalau ngomong soal performa, laptop ini udah sangat jempolan sekali. Prosesornya pakai prosesor Intel Core Ultra 5 225H yang punya 14 core, 14 thread, dan speed maksimal di angka 4,9 GHz.
NPU-nya dia punya Intel AI Boost di angka 13 TOPS, sama punya VGA yang menurut saya ini sangat powerful sekali. VGA-nya dia pakai Intel Arc 130T yang bisa kita maksimalkan untuk VRAM-nya di dalam settingan Asus hingga angka 8 GB. Lanjut, untuk RAM-nya udah dikasih 16GB5, tentunya ini on board. Terus untuk SSD-nya, laptop ini sudah dikasih kapasitas gede di angka 1 TB pakai M2 NVMe Gen 4 dengan kecepatan maksimal untuk read write-nya di angka 5000 Mbps. Dan untuk bundling software-nya, laptop ini sudah dibekali oleh Windows 11 dan software berupa Office Home 2024 atau bisa pilih yang M365. Nah, dari sini kalau kita mau compare dengan segmen mendang-mending, laptop ini bukan tanpa lawan. Tapi yang perlu kita notice ini adalah kita memagarinya dengan harga di angka 16-17 juta. Nah, dari speknya mungkin memang tidak terlihat sama-sama kompetitor, tapi fiturnya di merek lain ada yang serupa seperti ini. Contohnya, yang pertama ada punyanya Lenovo di tipe Lenovo Yoga Slim 7 yang harganya juga di angka 16-17 juta, dan punya Lenovo itu bro, dia pakai prosesor terbaru juga, malah di atas punya Asus yaitu Ultra 5 226V. Bedanya kalau Ultra 5 226V versus 225H punyanya si Asus. Lah, si Asus ini dia itu lebih powerful karena high performance series dan punya baterai yang lebih awet dengan bobot yang sama-sama enteng tapi ukurannya sama-sama 14 in. OLED-nya sama, touchscreen-nya juga sama. Terus kalau kita compare sama brand yang lain, ada juga Acer VivoGo yang punya fitur touchscreen tapi dia itu punya spek yang lebih mentereng, yaitu Intel Ultra 9 dan dibanderol di harga yang lebih murah yaitu 16 juta rupiah. Nah, saya bisa bilang dari ketiga spek ini bro, ini kayak memang kaum mending banget. Tinggal teman-teman lebih spesifik suka dari tipe yang apa. Kalau Asus ya seperti ini, kalau Lenovo dia itu Yoga yang Slim 7 udah Aura Edition. Lah kalau beli yang Acer VivoGo, dia punya spek jauh lebih tinggi dibandingkan dua kompetitor yang lain. Oke kawan, jadi kesimpulan simpelnya sih gini, karena menurut kami laptop ini memang dibuat Asus di segmen yang lebih kecil alias segmented, dan di segmen itu orang-orang yang pakai laptop ini mereka itu lebih spesifik butuh mobilitas tinggi, tampilan butuh mewah, ngebutnya juga butuh, multitaskingnya juga enak dengan kelebihan fitur layar touchscreen. Nah, ini adalah semua kelebihan yang ada dan dibuat untuk Asus buat teman-teman sekalian. Namun kalau kita ngomongin tentang segmen mendang-mending alias versus kompetitor, untuk merek yang lain itu memang benar-benar nggak ada spek yang sama plek-ketiplek dengan laptop ini. Nah, seperti yang kita udah kasih data sama kalian, mereka itu punya konfigurasi beda dan tinggal dipilih aja. Kelebihan mungkin kurang lebih sama, tapi Asus memberikan vibe bahwa Asus ini dia itu mewahnya kerasa, terus purna jual dia paling tinggi dibandingkan komputer yang udah kita bahas tadi. Ya segitu aja bro ya, semoga bermanfaat. Rekomendasi laptop di budget 16-17 juta, dan terima kasih yang udah menonton sampai habis saat ini. See you next time my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan, oke?